Yunil, saya mahasiswa dari Fakultas Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil karya ilmiah saya dengan judul Analisis Terhadap Putusan Nomor 467K PDKasus PHI 2012 mengenai pengusaha yang melanggar perjanjian kerja dalam penentuan upah minimum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan abstrak, skripsi ini adalah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap karyawannya, yaitu pelanggaran tersebut berupa pemberian upah di bawah minimum. Kemudian metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mempelajari dan meneliti tentang bahan-bahan primer, hukum primer dari sekunder secara deduktif. Kemudian permasalahan yang dilakukan adalah tergugat tidak melaksanakan hal-hal yang telah diatur oleh pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga penggugat menuntut keadilan. Tidak hanya itu, seharusnya penggugat juga menuntut karena tergugat telah melanggar aturan pasal 90 ayat 1 sehingga tergugat dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 185 ayat 1. Kemudian landasan teorinya, yang pertama menurut Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian sebelum mempekerjakan pekerja atau buruh, para pengusaha atau pemberi kerja biasanya melakukan suatu perjanjian sesuai yang diatur dengan KUH Perdata di pasal 1601 huruf A. Kemudian perjanjian kerja juga menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja. Di samping itu, tentu ada penyimpangan yang terjadi dalam suatu hubungan kerja. Kemudian pada putusan ini, penggugat diberikan upah di bawah minimum, namun pada hasil putusan permohonan penggugat ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya karena gugatan sebelumnya penggugat tidak melakukan perundingan bipatre. Kemudian prinsip yang menonjol dalam perjanjian kerja yaitu adanya keterikatan seseorang. Dan dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja dimuat atas dasar 4 hal. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau hukum. Kemudian hasil penelitian saya, Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan menjatuhkan putusan yang pertama menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi PT Kasen tersebut memperbaiki putusan pengadilan nomor 212G 2011 PI Surabaya. Kemudian menolak gugatan provisi penggugat dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau seutuhnya. Yang kedua, menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Kemudian masyarakat menyatakan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 November 2011. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara. Dan yang kelima, memberikan biaya perkara kepada negara. Kesimpulannya yang pertama, putusan nomor 467K PDKasus PHI 2012 mengemukakan mengenai permasalahan pemberian upah yang tidak sesuai dengan upah minimum Kota Malang. Kemudian pada kasus tersebut dapat dibuktikan bahwa perusahaan memberikan gaji di bawah minimum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerjanya dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian putusan nomor 467K PDKasus PHI 2012 yang telah dikaji mengenai pengusaha yang melanggar perjanjian kerja dalam penentuan upah minimum. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan kepada majelis hakim beserta bukti-bukti yang akurat, maka gugatan penggugat seluruhnya dikabulkan. Saran dari penulis atau saran dari saya, seharusnya penasihat hukum atau sebagai penggugat bisa lebih teliti agar penggugat bisa lebih mendapatkan haknya. Maka dari itu, setiap manusia harus bisa memahami hak dan kewajiban, namun tidak menutup kemungkinan ada yang tidak memenuhi antara hak dan kewajiban. Dan untuk pengusaha dan pekerja sebaiknya mengutamakan dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai acuan agar dapat memenuhi hak dan kewajiban antara tentang pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja sehingga tidak terlibat perselisihan hubungan itu.
industrial. Sekian presentasi dari saya, hasil karya ilmiah dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.